Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang filsafat dakwah yang mengenai apa sih pengertian filsafat dakwah beserta ruang lingkupnya dan apa dasar pemikiran munculnya filsafat dakwah. Filsafat adalah hasil daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami atau mendalami secara radikal dan integral serta sistematis hakikat yang ada. Dan dakwah sendiri memiliki arti Islamisasi, yaitu upaya mempertahankan keislaman setiap manusia yang sudah berislam jauh sebelum lahir ke dunia dan mengupayakan orang yang ingkar terhadap Islam agar kembali meyakini dan mengamalkan ajaran Islam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa filsafat dakwah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara kritis dan mendalam tentang dakwah, tujuan dakwah, mengapa diperlukan proses komunikasi dan transformasi ajaran dan nilai-nilai Islam, dan untuk mengubah keyakinan, sikap dan perilaku dan respon terhadap dakwah yang dilakukan oleh para dai dan mubaligh, sehingga orang yang didakwai dapat menjadi manusia yang baik dalam arti beriman, berakhlak mulia seperti yang diajarkan oleh Islam. Dalam filsafat dakwah ada 3 pembahasan yang mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Setelah ini saya akan membahasnya satu persatu. Ontologi merupakan bagian dari filsafat sistematis metafisika. Ontologi menyelidiki sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental dan cara-cara yang berbeda dalam mana entitas dan kategori-kategori logis yang berlainan seperti objek-objek fisik, hal universal abstraksi, bilangan, dan lain-lain, dan dapat dikatakan ada. Masalah ontologi dari filsafat dakwah berkaitan dengan pandangan tentang hakikat ilmu atau pengetahuan ilmiah di sekitar persoalan dakwah. Objek yang dikaji ilmu dakwah berkaitan dengan objek kajian ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu sosial, dan perilaku-perilaku teknologis lainnya. Namun, sudut pandang yang menjadi pembeda ilmu dakwah dan lainnya terletak pada objek formal kajian ilmu dakwah. Epistemologi dakwah adalah usaha seseorang untuk menelaah masalah-masalah objektivitas, metodologi, sumber, serta validitas pengetahuan secara mendalam dengan menggunakan dakwah sebagai titik tolak berpikir. Dalam kajian pemikiran Islam terdapat juga beberapa aliran besar dalam kaitannya dengan teori epistemologi. Jadi ada 3 model epistemologi, yaitu pertama epistemologi bayani, yang kedua epistemologi irfani, dan yang ketiga epistemologi burhani. Epistemologi bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang didasarkan atas otoritas teks atau nas secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan dan langsung mengaplikasikannya tanpa perlu pemikiran. Kemudian secara tidak langsung itu berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu penafsiran dan penalaran. Kemudian yang kedua adalah epistemologi irfani. Pengetahuan irfani tidak didasarkan pada teks atau nas seperti bayani, akan tetapi pada kasyfi, tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Allah SWT. Karena itu, pengetahuan irfani tidak diperoleh berdasarkan analisa teks, tetapi dengan olah ruhani, di mana dengan kesucian hati diharapkan oleh Allah SWT dan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya, masuk dalam pikiran, dikonsep, kemudian dikemukakan kepada orang lain secara logis. Dan kemudian yang ketiga adalah epistemologi burhani. Berbeda dengan bayani dan irfani yang masih berkaitan dengan teks, burhani sama sekali tidak mendasar diri pada teks. Burhani menyadarkan diri pada kekuatan rasio dan akal yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Aksiologi adalah suatu bidang yang menyelidiki nilai-nilai. Bramel membedakan 3 bagian di dalam aksiologi. Yang pertama yaitu moral conduct, yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus, yaitu etika. Yang kedua yaitu aesthetic expression, ekspresi keindahan, yang melahirkan
estetika. Yang ketiga yaitu socio-political life, kehidupan sosial politik. Bidang ini melahirkan ilmu sosial politik. Pembahasan terakhir mengenai dasar pemikiran. Terkait dengan dasar pemikiran munculnya filsafat dakwah, Sulistianto menjelaskan beberapa hal yang diantaranya yang pertama yaitu Al-Quran menuntun manusia untuk berfilsafat. Yang kedua, Al-Quran mengajak manusia berdialog baik dengan alam maupun dirinya sendiri. Dan yang ketiga, Al-Quran menghargai penggunaan akal. Jadi, seorang pemikir itu dituntut secara filosofis melakukan seperti yang ditentukan Al-Quran, perpaduan rasa dan rasio, melakukan pendekatan radikal, kritis, reflektif, dan integral yang pada gilirannya dapat dirumuskan sebuah teori baru baik berkaitan dengan keilmuan maupun dengan operasional praktis. Kemudian, apa sih hubungan filsafat dan dakwah? Hubungan filsafat dan dakwah membahas mengenai hubungan antara filsafat dengan dakwah. Maka bisa dikatakan bahwa ini sangat berhubungan karena seperti yang kita ketahui bahwa filsafat adalah induk dari semua ilmu, sehingga filsafat dan dakwah sangat berhubungan. Manfaat mempelajari ilmu filsafat dakwah adalah menjadikan orang mampu untuk menangani pertanyaan mendasar manusia yang tidak terletak dalam wewenang metodis ilmu-ilmu khusus. Jadi, filsafat dakwah membantu untuk mendalami pertanyaan-pertanyaan asasi manusia tentang realitas, filsafat teoritis, dan lingkup tanggung jawabnya atau filsafat praktis. Jadi, itulah penjelasan dari saya mengenai filsafat dakwah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.